diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu, sehingga setiap firman Tuhan yang kami terima itu boleh kami taruh di dalam hati kami. Dan lebih dari itu, oleh kekuatan Roh Kudus-Nya kami boleh dimampukan untuk melaksanakan kehendak Bapa yang ada di dalam surga. Dengan limpah ucapan syukur kami sambut kebenaran Allah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia karena siang hari ini kita kembali akan menikmati makanan rohani yang Tuhan siapkan bagi kita. Kita akan makan sehidangan dengan Tuhan lewat firman-Nya. Dan biar kita terus mohon supaya Roh Kudus itulah yang ada dalam kehidupan kita dan menguasai, mengendalikan seluruh keberadaan kita, hati pikiran kita, agar supaya firman Tuhan yang kita terima siang hari kita dapat pahami, kita dapat mengerti dan kita dapat nikmati berkat-berkat di dalamnya. Puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan membaca ayat firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat yang ke-1. Mari kita baca bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Puji Tuhan, sampai di situ pembacaan, silakan duduk. Inilah firman Tuhan yang sama-sama kita boleh simak pada siang hari ini. Sebagaimana kita ketahui keadaan yang kita sedang hadapi sekarang ini, dunia bukannya semakin hari semakin membaik, tetapi dunia semakin hari semakin menemui banyak kesukaran, kesulitan yang kita bisa lihat sehari-hari di sekitar kita. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh muka bumi ini, ya, mendapatkan masalah yang sama, ya, bukan rahasia lagi bagi kita. Dan memang jauh sebelum keadaan seperti sekarang ini terjadi, firman Tuhan sudah memberitahukan, ya. Dan ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada Timotius. Rasul Paulus menempatkan dirinya di sini sebagai seorang gembala, seorang bapak, dan Timotius itu adalah anak rohaninya dari Rasul Paulus. Dan kalau kita perhatikan apa yang dicatat di dalam 2 Timotius pasal 3 ini adalah merupakan nasihat-nasihat atau peringatan-peringatan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Timotius yang masih muda, belum begitu banyak pengalaman-pengalaman, tetapi Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, sebagai seorang bapa, dengan begitu kasih menuntun Timotius, ya, untuk melakukan apa yang seharusnya Timotius lakukan sebagai anak rohani atau murid dari Rasul Paulus ini. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Timotius ini adalah berbicara
surat penggembalaan. Dan kita lihat Rasul Paulus memberikan nasihat sebagai seorang gembala kepada anak rohaninya, memberikan pengarahan-pengarahan, pembekalan kepada Timotius. Dan di sini berbicara tentang kesukaran yang terjadi pada akhir zaman. Kita sekarang ini berada di akhir zaman. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat keadaan dunia yang tadi saya katakan bahwa bukan semakin hari semakin baik, bukan semakin hari semakin menjanjikan, tetapi justru semakin menghadapi kesukaran, kesulitan. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahkan dunia akhir zaman ini, kesukaran-kesukaran itu ditandai kalau saudara baca di ayat 2 dan seterusnya. Ya, manusia melakukan hal-hal yang tidak lagi pada tempatnya. Manusia melakukan hal-hal yang bukan membawa keuntungan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini membuktikan bahwa kemerosotan terjadi. Kemerosotan moral terjadi karena kalau kita baca ayat-ayat di bawahnya itu, tapi saya tidak akan bahas itu. Tetapi kita lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan benar kalau kita lihat keadaan yang sedang terjadi saat ini, kalau saudara bisa baca melalui media televisi atau baca di media sosial saudara, itu kejahatan-kejahatan merajalela, ya. Kalau saya lihat di TV ngeri ya keadaan sekarang ini, pembunuhan, pemerkosaan, dan banyak lagi hal-hal lain yang membuktikan bahwa terjadi kemerosotan akhlak di tengah-tengah dunia akhir zaman ini. Dan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, keadaan yang kita sedang alami saat ini, keadaan yang kita sedang hadapi saat ini merupakan satu bukti bahwa firman Tuhan benar-benar digenapi. Berarti firman Tuhan iya dan amin. Karena jauh sebelum keadaan dunia sekarang terjadi, firman Tuhan sudah memberitahukan hal ini. Akan terjadi hal atau masa yang sukar. Akan datang masa yang sukar. Tapi bagi kita anak Tuhan, kita bersyukur kalau firman Tuhan memberikan ayat-ayat ini. Firman Tuhan juga memberikan solusi bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita gunakan untuk menghadapi situasi yang sukar sekarang ini? Tentu bukan dengan menggunakan kekuatan akal kita manusia, tetapi menggunakan firman Tuhan sebagai satu-satunya pegangan di dalam kehidupan kita, sebagai satu-satunya penuntun di dalam kehidupan kita. Karena berbicara kesukaran itu, saudara, itu tidak selalu dalam wujud sebagai yang bisa kita lihat wujud manusia. Tetapi bisa kesukaran itu datang yang sama seperti kita rasakan dalam bentuk virus. Ya saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini kalau saudara dengar bahwa virus itu tidak lagi tertular dengan titik-titik air liur kita yang terpancar lalu orang lain, tapi itu sudah ada di udara ya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi kita lihat keadaan udara sekarang ini, benar firman Tuhan katakan bahwa penguasa-penguasa di udara, ya, penguasa-penguasa di udara itu tidak dalam bentuk manusia, tidak lagi dalam bentuk kemutahiran senjata-senjata yang digunakan oleh mereka yang bertarung dalam peperangan. Tetapi penguasa-penguasa di udara itu
Sama dengan yang sedang kita alami sekarang ini. Ya. Dikuasai oleh situasi yang tidak membuat kita menjadi enak, bahkan membuat kita diliputi dengan rasa takut. Tidak hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan saja yang mengalami kesukaran seperti ini. Anak-anak Tuhan di dalamnya juga terdampak dengan situasi yang ada sekarang ini. Tapi bagi kita bersyukur karena di tengah menghadapi kesukaran yang ada di akhir zaman ini, ada solusi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Di ayatnya yang ke-14 dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ya, berpegang pada kebenaran. Ya, jadi ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang seperti ini, kita tidak mencari pertolongan dari manusia karena mereka juga mengalami hal yang sama. Saudara kita juga mengalami hal yang sama. Sahabat kita juga dalam posisi yang sama dengan kita. Tapi firman Tuhan katakan pada siang hari ini, berpegang kepada kebenaran. Ya, tentu kebenaran itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Di dalam Alkitab kita, di dalam firman Tuhan ini begitu banyak hal-hal yang Allah berikan kepada kita, menjadi solusi bagi kita untuk setiap saat, dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, solusinya semua ada di dalam firman Tuhan. Tetap berpegang kepada kebenaran, ya, yang engkau terima dan engkau yakini. Tentu yang kita yakini saat ini bukan kitab orang lain. Yang kita yakini saat ini bukan kitab suci agama itu, tetapi kitab suci kita adalah Alkitab, firman Tuhan yang hidup. Yang kita harus pegang teguh, jangan sampai kebenaran ini lepas dari pegangan kita. Biar kita genggam terus kebenaran ini, karena kebenaran yang ada ini, itu adalah berbicara tentang firman yang hidup. Dan kalau saudara baca di dalam Injil Yohanes, firman itu adalah berbicara dari pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kalau kita berpegang kepada firman, maka ketika kita menghadapi kesukaran, kesulitan di dalam kehidupan kita, ada ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan kita. Ada ayat-ayat firman Tuhan yang memberikan jalan keluar kepada kita sehingga kita tidak terpuruk, kita tidak terbawa dengan keadaan, tetapi keyakinan kita kepada firman Tuhan akan tetap tumbuh, akan tetap kuat, tidak akan tergoncangkan. Kita tahu bahwa firman Tuhan ini adalah hidup dan berkuasa. Maka inilah yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Memang kita tidak bisa menghindari kesukaran-kesukaran yang ada, karena ayat 12 katakan dalam pasal 3:1-2 Timotius, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, kita belum sampai ke sana, baru penderitaan kecil ya saudara. Penderitaan ini masih kecil karena nanti ada satu penderitaan yang besar, yang lebih dari apa yang kita sedang lihat saat ini. Tetapi kalau kita dengan penderitaan yang ada sekarang ini, dengan kesukaran yang ada saat ini, kita tahu di mana kita harus berpijak, di mana kita harus berpegang, maka kita akan lihat kelak. Kalau ada lagi yang lebih dari itu, kita tidak akan mudah goncang. Kita tidak akan mudah goyah, tetapi kita sudah tahu, kita berpijak kepada kebenaran yang sesungguhnya. Pribadi Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penolong kita,
yang menjadi kekuatan, yang menjadi pelindung kita. Segala sesuatu yang kita butuhkan ada di dalam kebenaran itu, pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan saya dan saudara sudah dibenarkan, ya. Jangan merasa, oh saya ini di hadapan Tuhan seperti apa. Kita semua ini sudah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Oleh sebab itu mari kita lakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena ketika kita melakukan hal yang benar, kita akan terhindar dari kesukaran. Kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-11. Amsal pasalnya yang ke-11. Amsal pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-8. Saya baca ya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Ya, sampai di situ saja. Saudara boleh baca selanjutnya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Ya. Kita semua sekali lagi kita sudah dibenarkan oleh pengorbanan, oleh darah Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Oleh sebab itu mari kita tetap berpijak kepada kebenaran ini. Agar supaya kita terhindar dari kesukaran-kesukaran yang ada. Memang pandemi ini tidak sekejap mata begitu. Seperti membalikkan tangan lalu hilang lenyap. Tidak, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tetapi kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi kesukaran itu. Kita diberikan kemenangan oleh Tuhan. Kita diberikan sukacita untuk menghadapi kesukaran itu. Asal kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan artinya melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Bukan menurut kita baik, ya saudara. Karena menurut kita baik itu belum tentu menurut Tuhan baik. Dan belum tentu semua yang baik itu benar. Tetapi yang pasti semua yang benar itu pasti baik di dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan yang kedua, solusi yang kedua adalah di dalam Amsal pasal yang ke-21 ayat 23. Amsal 21 ayat yang ke-23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Ya. Solusi untuk kita terhindar dari kesukaran-kesukaran yang ada, firman Tuhan katakan, pelihara mulut dan lidah. Ya, memang kedengarannya seperti biasa-biasa ya saudara. Tetapi kalau kita baca di dalam Yakobus, saudara bisa baca di dalam Yakobus pasal 3, di sana lidah yang kecil bisa membuat perkara yang besar, ya. Lebih baik kita baca saja. Yakobus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 dan 17 saya baca ya. Boleh saudara baca ayat-ayat di atas, tetapi Yakobus pasal yang ketiga ayat 6 ya dan 7. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis, saya loncat ayat yang ke-8 dan seterusnya. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk.
Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Yang saya garis bawahi di sini adalah mulut dan lidah kita. Kita sudah lihat kalau lidah itu salah, kita menggunakan mulut dan lidah kita itu secara salah, maka kita lihat akibatnya fatal. Ya, firman Tuhan siang hari ini mengingatkan kita supaya kita memelihara mulut dan lidah. Biarlah perkataan Kristus saja yang diam dalam kehidupan kita, yang terucap dari mulut lidah kita, agar supaya setiap perkataan-perkataan kita bukan untuk mengeluarkan sesuatu yang mengutuk orang lain, tapi biarlah perkataan kita adalah perkataan yang menjadi berkat bagi orang lain, bagi banyak orang. Dan firman Tuhan katakan supaya kita terhindar dari kesukaran, pelihara mulut dan lidah kita. Dan yang berikut lagi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-27, Kisah Rasul pasal yang ke-27, di ayatnya yang ke-21 saya akan baca, Kisah 7 ayat 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Rasul Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Ini berbicara tentang perjalanan Rasul Paulus ya, dalam pelayarannya menuju ke Roma. Ya, kalau saudara baca di dalam pasal 27, pada saat perjalanan melewati laut, mereka mengalami badai yang besar. Sebenarnya sebelum badai ini terjadi, Rasul Paulus sudah mengingatkan mereka di ayatnya yang ke-10. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran ini akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Jadi sebelum terjadi kapal mereka dihantam oleh badai pada saat berada di lautan, Rasul Paulus sebenarnya sudah memberikan warning kepada mereka. Kepada semua yang ada di kapal termasuk kaptennya mungkin atau siapa yang mengendalikan kapal itu. Tetapi mereka tidak mendengar, mentaati apa yang Rasul Paulus katakan. Dan akhirnya secara singkat, akhirnya datanglah badai menerpa kapal yang ditumpangi oleh Rasul Paulus dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan badai itu membuat mereka semua menjadi takut, menjadi tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa. Seandainya mereka mendengar nasihat dari Rasul Paulus saat itu, mungkin mereka tidak akan mengalami karam kapal seperti itu. Mungkin tidak diombang-ambingkan di tengah laut yang bergelora saat itu. Saudara, solusi dalam menghadapi kesukaran, taati dan dengar nasihat. Ya, di sini Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan memberikan nasihat, tetapi diabaikan oleh orang-orang yang ada di sekitar itu. Padahal Rasul Paulus dapat menyampaikan ini karena Allah yang memberi ilham kepada Rasul Paulus saat itu. Tapi mereka masa bodoh, mereka pikir emangnya kamu siapa? Nah, begitu juga dengan kita, mungkin di tengah keluarga kita, mungkin orang tua menasihati anak-anak. Harus taat karena orang tua tahu kalau dinasihati lalu tidak mentaati itu pasti nanti akan mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Begitu juga mungkin di perusahaan atasan kita tentu
memberikan nasihat supaya bagaimana supaya usaha itu maju. Dan pasti karyawan bawahannya mentaati, karena kalau tidak mentaati nanti mengalami hal yang tidak diinginkan, siapa yang disalahkan? Begitu juga dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dalam jemaat, dalam penggembalaan ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk memberikan nasihat. Dan tentu nasihat-nasihat itu bukan timbul dari pikiran manusia karena mungkin iri, karena mungkin benci, tidak. Tetapi berdasarkan firman Tuhan. Ya. Karena hamba Tuhan itu sudah dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan sudah berikan hikmat, Tuhan sudah beri otoritas untuk menyampaikan suara Tuhan. Supaya jemaat Tuhan tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupannya. Dan tentu firman Tuhan ini ada banyak nasihat-nasihat. Dan tidak hanya gembala yang menyampaikan nasihat-nasihat seperti ini. Hamba-hamba Tuhan lainnya, pendeta-pendeta muda, bahkan mungkin ketua kaum wanita, ketua kaum muda, guru-guru sekolah minggu, itu semua nasihat-nasihat firman Tuhan. Supaya membawa jemaat Tuhan, membawa semua ada di jalan Tuhan. Ada dalam ketaatan kepada Tuhan. Kalau nasihat firman Tuhan disampaikan oleh seseorang, itu oleh hamba Tuhan, oleh gembala, oleh siapapun yang Tuhan percayakan, itu bukan karena menemplak seseorang, bukan karena benci, bukan karena iri, bukan karena marah, tetapi supaya tetap berada di relnya Tuhan. Supaya seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tidak hanya di dunia ini saja. Terlebih menuntun jemaat Tuhan supaya sampai masuk di dalam kemuliaan yang kekal untuk selama-lamanya. Ini penasihat-penasihat yang ada di dunia. Tetapi ada penasihat yang lebih dari segala-galanya. Roh Kudus adalah penasihat terbesar saya dan saudara. Yesus penasihat agung, kalau saudara baca di dalam Yesaya, dia adalah penasihat ajaib. Mungkin saudara berkata, bagaimana saya bisa mendengarkan suaranya? Menasihati saya seperti apa? Nasihatnya ini adalah firman Tuhan. Memang kita tidak dapat mendengar suara Tuhan sebagaimana kita mendengar orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin tidak ada yang seperti itu. Kalau di zaman Perjanjian Lama ada yang bisa mendengar suara Tuhan. Tetapi di zaman kita sekarang ini, inilah suara Tuhan. Firman Tuhan, tadi firman Tuhan katakan berpegang kepada kebenaran. Karena inilah yang Tuhan mau. Tuhan tidak menghendaki kita hancur oleh kesukaran-kesukaran yang ada. Oleh sebab itu, Dia memberikan solusi kepada kita siang hari ini. Melalui firman Tuhan yang kita sudah dengar. Biar Roh Kudus menolong kita semua. Roh Kudus memimpin kita semua. Apapun yang kita hadapi siang hari ini. Kesukaran apa, kesulitan apa. Kita sudah lihat firman Tuhan memberikan solusi bagi kita siang hari ini. Tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Tetap menjaga, memelihara mulut lidah kita. Jangan sampai mulut lidah kita berdosa. Lalu mengeluarkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan mari kita dengar nasihat-nasihat firman Tuhan. Nasihat-nasihat yang baik dari siapapun yang Tuhan percayakan. Karena ketika kita mendengarkan nasihat-nasihat seperti itu, kita akan terhindar dari kesukaran. Dan Yesus adalah penasihat yang terbaik untuk saya dan saudara. Dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Yesus akan memberikan kelegaan. Dan inilah solusi bagi kita. Datang kepada Yesus ketika kita menghadapi kesukaran-kesukaran di dalam hidup ini. Karena Dialah yang memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Bahkan Daud katakan,
dalam Mazmurnya bahwa Tuhanlah yang membawa Daud ke tempat yang lapang. Ketika Daud mengalami begitu banyak kesukaran, menghadapi ini dan itu yang memusuhi Daud saat itu. Tetapi pada saat Daud mengalami kemenangan yang luar biasa, dia akui, dia katakan bahwa Tuhanlah yang membawa Daud ke tempat yang lapang. Ke tempat yang lapang di sini bukan berbicara lapangan yang kita bisa lihat orang bisa olahraga di sana. Tetapi tadi kelegaan, ada kelegaan di dalam kehidupan kita. Ada sukacita di dalam kehidupan kita. Kita tidak diliputi dengan ketakutan, tetapi ada kelegaan, ada kelapangan di dalam diri kita. Ada satu kebebasan, dan kebebasan itu kebebasan di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan juga katakan sebagai ayat yang terakhir, beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan ayat ini, tapi saya ingin kita akan sama-sama dengar ayat firman Tuhan ini dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Saya baca 1 Samuel pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pegawai orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ya, ini adalah pengalaman dari Yonatan. Yonatan itu adalah anak Saul, dan kita tahu Yonatan bersahabat dengan Daud, dan Yonatan ini memiliki keteguhan hati kepada Tuhan. Dia punya iman kepada Allah yang hidup, tidak seperti ayahnya Yonatan yang bernama Saul itu ya. Kalau saudara baca di pasalnya 13-14 melakukan hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Tetapi kita lihat Yonatan ya, ketika menghadapi bangsa Filistin pada saat itu, Yonatan dan bujangnya dia pergi diam-diam keluar, mereka berdua saja ya. Dan mereka ada di antara orang-orang Filistin itu, dan keluar ucapan dari mulut Yonatan bahwa bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Entah itu dengan banyak orang, entah itu dengan sedikit orang, Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Jadi tidak tergantung dengan situasi, tidak tergantung dengan keadaan. Allah berdaulat kapanpun, dimanapun, sanggup melakukan perkara yang besar. Dan itulah yang dialami oleh Yonatan pada saat itu. Tuhan menyatakan pertolongannya, dan keluar dari mulut lidah dari Yonatan bahwa bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Dan ini juga menjadi ucapan kita siang hari ini. Di tengah kesukaran yang ada, katakan, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong saya. Bagi Tuhan tidak sukar untuk memberkati saya. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menyembuhkan saya. Karena kuasa letaknya di dalam tangan Tuhan. Dia adalah Allah yang dahsyat. Apapun yang kita hadapi saat ini, kita ada di dunia akhir zaman ini yang penuh dengan kesukaran. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan siang hari ini, kita diberikan solusi oleh Tuhan untuk menghadapi kesukaran-kesukaran ini. Biarlah kita datang kepada Tuhan. Bawa seluruh persoalan kita, serahkan kepada Tuhan. Maka Dia akan memberikan kelegaan di dalam kehidupan kita. Dia akan membawa kita ke tempat yang lapang, ya. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pertolongan, ada berkat-berkat Tuhan, dan banyak hal yang baik kalau Tuhan menolong kita semua. Tapi bagian kita siang hari ini, mari kita mau tetap hidup benar,
Di hadapan Tuhan memang kita sudah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita harus berjalan terus di dalam kebenaran. Itu saudaraku, sampai kita mencapai garis akhir hidup kita. Dan mari kita tetap memelihara mulut dan lidah kita. Karena mulut dan lidah kita, firman Tuhan katakan, tidak dapat dikuasai oleh apapun kecuali oleh kekuatan kuasa firman Tuhan. Karena dengan lidah, dengan mulut yang sama kita bisa mengucapkan berkat. Tapi dengan lidah yang sama juga kita bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak menjadi berkat. Tapi kita percaya siang hari ini Roh Kudus menolong saya dan saudara. Itu sebabnya firman Tuhan diberikan kepada kita sebagai nasihat. Karena Roh Kudus adalah penasihat agung untuk saya dan saudara. Dengarkan nasihat-nasihat firman Tuhan. Melalui saudara membaca firman Tuhan, melalui siapapun yang Tuhan percayakan di sekitar kita untuk menyampaikan nasihat. Karena nasihat itu bukan membawa kita kepada kecelakaan, kepada kebinasaan. Tapi nasihat-nasihat yang berdasarkan firman Tuhan akan membawa kita dapat melewati kesukaran-kesukaran hidup yang kita alami saat-saat ini. Puji nama Tuhan, inilah renungan firman Tuhan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Pertolongan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tadi ayat firman Tuhan katakan bahwa di dalam Yesus ada kelegaan. Di dalam Yesus Dia akan membawa kita ke tempat yang lapang untuk menikmati semua kasih karunia yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah menghendaki kita terus menerus dalam kesukaran-kesukaran yang kita hadapi. Tetapi Yesus menghendaki supaya kita dapat melewati kesukaran-kesukaran itu dengan tetap melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita akan melihat Dia akan menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Hatiku tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja.
tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, 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 glory. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Nanti saya mohon dengan hormat Ibu Sulastri akan mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita terima siang hari ini, dan selanjutnya saya serahkan pada gembala. Haleluya. Mari Ibu Sulastri. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kalau pada saat siang hari ini Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tahu Tuhan itu semua karena kebaikan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan ajar kami Tuhan untuk memelihara mulut dan lidah kami Bapa, agar kesukaran tidak menimpa kami, karena kami tahu Tuhan Yesus, firman-Mu itu Tuhan, iya dan amin Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, dan boleh kami amalkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu, Engkau berkati dan urapi Tuhan. Lebih heran lagi, hingga melalui hamba-Mu ini banyak jiwa yang dimenangkan buat kerajaan-Mu, dan banyak rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan yang dibukakan kepada kami semua. Terima kasih Bapa di surga, ampunkan salah, dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, agar berkat kasih karunia akan Tuhan tambahkan kepada kami tidak terhambat karenanya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.